Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang perekrutan karyawan dalam etika bisnis. Sebelum membahas materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, baiklah teman-teman, kita akan membahas perekrutan karyawan. Apa sih perekrutan karyawan itu? Perekrutan karyawan adalah salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional dalam perusahaan. Proses ini meliputi proses rekrutmen karyawan, seleksi, training, and development calon tenaga kerja. Mencari dan mendapatkan tenaga kerja yang profesional dan potensial tidaklah mudah. Sebuah organisasi atau perusahaan harus mampu melakukan penyaringan dan seleksi pelamar agar mendapatkan tenaga kerja yang profesional. Proses penyaringan tenaga kerja biasanya dilakukan oleh divisi Human Resource dalam perusahaan. Dalam melaksanakan proses rekrutmen karyawan, perusahaan harus menentukan kriteria yang harus dimiliki oleh pelamar. Apabila perusahaan salah mengambil tindakan dalam proses rekrutmen, akan berakibat buruk bagi perusahaan di kemudian hari. Selanjutnya, kita akan membahas contoh mengenai masalah etika bisnis dalam perekrutan karyawan. Jadi, dari tahun ke tahun, tingkat usia produktif yang siap terjun ke dunia kerja di Indonesia semakin meningkat. Namun, lowongan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan tingkat usia produktif yang tersedia. Akibatnya, jumlah tingkat pengangguran semakin meningkat. Jumlah tersebut akan terus meningkat pesat dikarenakan dalam beberapa tahun ke depan Indonesia harus menghadapi MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang dimana dampaknya akan ada tenaga kerja dari kawasan ASEAN yang tentu akan datang ke Indonesia. Aku gini kasah. Dari isu-isu di atas membuat banyak perusahaan yang melakukan perekrutan karyawan dengan tidak masuk akal serta tanpa izin. Oh, salah. Dari isu-isu di atas membuat banyak perusahaan yang melakukan perekrutan karyawan dengan tidak masuk akal serta tidak lazim, di mana pengumuman tersebut disebarkan di sosial media seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Pengumuman tersebut biasanya diposting hampir tiap hari dengan informasi yang sama, namun dilakukan oleh orang yang berbeda. Hal ini dilakukan karena perusahaan tersebut mengetahui bahwa banyak tenaga kerja yang tersedia dengan mudah diiming-iming dengan bekerja kantoran. Dari tindakan tersebut, diharapkan perusahaan bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan biaya yang sekecil mungkin. Secara etika bisnis, perusahaan tersebut sangat tidak layak untuk ditiru serta dimasuki. Secara perusahaan tersebut hanya memanfaatkan tenaga dari karyawan dengan secara gratis dengan asumsi karyawan tersebut tidak dapat menawarkan produknya. Namun apabila berhasil menawarkan produknya, karyawan tersebut baru bisa menikmati hasil mereka. Secara etika yang berlaku, seharusnya perusahaan tersebut harus memberikan gaji pokok serta biaya transportasi kepada karyawannya sebagai balas jasa dan usaha mereka dalam mencoba mencarikan keuntungan ke depannya. Terlepas dari fakta yang ada, hal seperti ini dapat terjadi dikarenakan cara rekrutmen karyawan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sangat menyimpang. Tentunya perusahaan yang memiliki integritas yang baik memiliki cara rekrutmen karyawan yang tepat. Ada 4 cara tata perekrutan karyawan yang baik dan benar, yaitu pengumuman, screening, penguji atau testing, dan yang terakhir adalah wawancara atau interview. Yang pertama adalah pengumuman. Memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan jelas kepada publik terkait lowongan pekerjaan yang tersedia. Sebuah perusahaan yang baik dalam proses perekrutan karyawan tentunya harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya serta jelas kepada publik. Hal ini wajib dilakukan agar pelamar atau pencari pekerjaan dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan standar pendidikannya.
dan skill mereka. Misalnya, perusahaan memerlukan karyawan yang akan ditempatkan di bagian admin dengan kualifikasi pendidikan minimal S1, pengalaman kerja minimal 1 tahun. Tentunya perusahaan harus menempatkan bagian posisi pekerjaan sesuai dengan informasi yang ditampilkan di publik dan bukan malah menempatkan posisi yang tidak sesuai. Serta jangan memberikan informasi yang tidak penting kepada orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan kerja di perusahaan tersebut. Seperti informasi yang ditampilkan ke publik hanya untuk formalitas. Namun pada kenyataannya perusahaan telah mendapatkan seseorang untuk mengisi posisi yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu memilah atau screening. Setelah batas pengumuman telah usai serta banyak berkas yang diterima, maka langkah selanjutnya adalah memilah berkas yang ada berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan, seperti pendidikan, pengalaman kerja, catatan kriminal, dan media sosial. Keempat faktor ini sangat penting karena hal ini dapat mencerminkan orang seperti apa yang akan masuk ke dalam sebuah perusahaan. Pendidikan. Hal ini penting karena tentunya perusahaan ingin mendapatkan pekerja yang dapat membantu dan bekerja dengan cepat, jelas, serta tepat waktu. Karena apabila perusahaan memerlukan tenaga kerja yang dimana pendidikan terakhirnya S1, tentunya standar pekerjaan yang diberikan akan setara dengan pendidikannya. Pengalaman kerja. Faktor ini juga tidak kalah penting karena apabila pelamar yang memiliki pengalaman di bidang yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka pengalaman kerja pelamar tersebut dapat menjadi poin plus untuk mereka. Lalu ada catatan kriminal. Faktor ini wajib diperhatikan oleh setiap perusahaan karena apabila perusahaan salah memilah, hal ini bisa memberikan dampak kerugian ke depannya. Apabila memasukkan pekerja yang memiliki catatan kriminal ini dapat dilihat dengan cara melihat SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian dari para pelamar. Lalu, sosial media. Faktor ini akhir-akhir ini menjadi penting untuk diperhatikan karena maraknya penyebaran isu hoaks dan ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial. Maka, faktor ini juga harus diperhatikan dan jangan sampai perusahaan mendapatkan pekerja yang dapat membuat nama baik perusahaan buruk secara tidak langsung karena memiliki karyawan yang suka menyebarkan isu hoaks dan ujaran kebencian di akun sosial media mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengecek akun sosial media mereka secara langsung. Yang ketiga yaitu ada pengujian atau testing. Proses memilih atau screening telah selesai, maka selanjutnya perusahaan wajib melakukan pengujian atau testing kepada setiap pelamar yang berhasil melewati tahap screening. Pengujian yang wajib dilakukan oleh perusahaan ialah sebagai berikut, yaitu pengujian psikologi dan personality. Pengujian ini dilakukan agar perusahaan dapat mengetahui bagaimana watak dari para pelamar tersebut sebelum mereka menjadi karyawan. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, yang dapat membuat konflik di dalam internal perusahaan. Yang kedua ada pengujian medis atau kesehatan. Di sini pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola hidup para pelamar dalam keseharian mereka, serta kesehatan mereka. Pengujian akan membantu perusahaan memilih karyawan yang produktif ke depannya. Yang ketiga ada pengujian skill, di mana pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana skill yang dimiliki para pelamar sesuai dengan kemampuan dan pengalaman mereka yang termuat di dalam daftar riwayat mereka. Apakah sudah sesuai dengan pernyataan mereka yang termuat di dalam daftar riwayat tersebut atau belum? Yang terakhir adalah wawancara atau interview. Setelah melewati tahap testing atau penguji, semua pelamar yang melewati fase tersebut wajib dilakukan wawancara oleh HRD perusahaan atau atasan perusahaan. Hal ini wajib dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana sikap para pelamar kerja terhadap atasan dari gaya bicara dan bahasa tubuh. Pertanyaan yang ditanyakan kepada para pelamar harus yang fair. Pernyataan yang fair ialah seperti latar belakang mereka dan masalah terkait pekerjaan seperti komitmen terhadap perusahaan jika terpilih. Jangan menanyakan masalah yang tidak logis dan tidak terkait dengan pekerjaan yang mereka inginkan. Dari 4 langkah di atas merupakan tata rekrutmen yang sesuai dengan etika bisnis yang berlaku pada biasanya yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki integritas yang baik.
bukan seperti perusahaan yang tidak memiliki prospek yang cerah dan masa depan untuk para karyawan atau pelamar. Presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.